Halo, aku Poppy Septia, Managing Editornya The Luxury Reports. Hari ini aku mau cerita-cerita sedikit tentang 3 brand tas Korea yang layak dilirik atau layak dikoleksi. Kenapa Korea? Karena negara satu ini memang influence-nya cukup gede di Indonesia, dan salah satunya tuh fashionnya ya, karena pengaruh K-pop juga, K-beauty juga. Memang banyak yang suka di Asia sama stylenya Korea, dan sekarang tuh semakin gampang diakses di Indonesia gitu. Tas-tas ini juga pastinya beda dari brand-brand mainstream, tapi tetap stylish dan gampang di mix and match sama baju-baju kamu. Ditambah lagi brand-brand Korea yang aku sebutin ini tuh masuknya ke kategori mid-range luxury, jadi lebih affordable, bahkan kalau dibandingin sama mid-range luxury brands dari Eropa atau dari US kayak misalnya Poland, terus Coach, Tory Burch, ini harganya masih lebih affordable. Yang pertama ada Atelier de Lumen. Ini tuh lagi populer banget, lagi hits banget. Kalau kamu penyuka brand Korea udah pasti tahu brand Lumen ini. Jadi dia ini cocok banget buat kamu yang suka gaya yang timeless, classy, terus elegan. Pilihan-pilihannya tuh bener-bener menarik banget, tapi tipe yang clean gitu, yang kalau aku sekarang lagi rapi kayak gini, ini cocok pakai si Atelier de Lumen ini. Terus dia real leather dan premium yang menurut aku awet dan gak gampang scratch. Jadi ini tuh termasuk yang aku bawa hampir setiap hari, everyday work bag aku gitu. Dan dia lumayan tangguh, jadi kayak aku bisa cemplang-cemplung macem-macem barang, muatnya tuh banyak banget, tapi bentuknya tetap rapih gitu, kayak seperti pertama kali aku beli. Yang ini namanya Pannier Tote Bag, jadi dia lumayan gede. Sayangnya dia memang bukan yang ada strap panjangnya, terus gak ada zippernya, jadi memang bener-bener kayak tote bag yang gampang diakses, tapi bentuknya lebih rapi, lebih cantik gitu. Koleksinya Atelier de Lumen itu juga warna-warnanya tuh netral-netral semua, jadi kayak nggak gampang out of trend. Dan kalau kamu suka gaya yang timeless, yang simple, yang bisa cocok sama kapsul wardrobe kamu, menurut aku ini wajib dipunya. Aku aja sampai pengen punya warna lain dari varian yang sama. Yang kedua ada namanya, ini dia, Samo Ondo. Ini hits banget di kalangan Gen Z, jadi dia lebih playful, lebih trendy, dan ini adalah brand tas Korea pertama aku yang aku beli waktu pandemi. Dan menurut aku ini tuh sebenarnya bukan terlalu gaya aku, karena aku sukanya yang rapi, yang preppy gitu, tapi ini tuh ngingetin aku sama tas-tas era 90-an dan early 2000. Jadi kayak Y2K itu tuh ini pas banget gitu. Dia banyak kantong-kantong kecilnya, terus tas kecil yang kayak bisa kamu bawa kemana-mana kalau lagi hangout. Jadi ini pas buat casual look gitu, buat pakai jeans, cocok banget deh. Dia ini leathernya tuh lebih lentur, tapi ini artificial leather. Jadi kalau kamu memang mempertimbangkan tas yang dari kulit asli, tentunya ini nggak masuk ke pilihan kamu karena dia artificial leather. Tapi menurut aku untuk ukuran artificial leather ini aku udah punya 3 tahun dan lumayan sering aku pakai, tapi dia masih bagus, kelihatan rapi dari pertama aku beli. Punya aku ini variannya namanya Pocket Mug Bag. Dia ada beberapa ukuran juga, dan tipe-tipe warnanya Samo Ondo tuh benar-benar variatif banget. Jadi ada warna-warna yang bright juga. Jadi kalau kamu suka sama gaya Y2K, terus yang hits ala Gen Z zaman sekarang, itu cocok banget. Dan mereka emang sering banget dipakai sama influencer sama seleb Korea gitu. Terus ini ada bag charm yang terpisah gitu. Dijualnya tuh terpisah. Namanya si Tokyeom. Jadi Tokyeom ini kelinci ikonnya si Samo Ondo itu. Dan plusnya lagi, Samo Ondo tuh udah masuk di Indonesia. Jadi ada store-nya di Blok M. Kalau kamu kesana, kamu bisa lebih explore, bisa langsung pegang bahannya, bisa lihat langsung produknya. Jadi kalau kamu masih tipe yang ragu-ragu untuk ngeluarin uang jutaan dengan membeli online, kamu bisa langsung datang ke store-nya Samo Ondo. Terus yang ketiga ada namanya March Sherwood. Ini dia. Jadi ini tuh lebih beda lagi ya dari Samo Ondo sama Atelier de Lumen. Vibe-nya tuh beda banget tiga-tiganya. March Sherwood nih lebih vintage gitu, lebih vintage inspired, lebih fashionable. Terus pilihannya pun juga gayanya tuh siluetnya lebih unik, terus teksturnya, warnanya tuh juga lebih macam-macam banget. Ini juga salah satu yang jadi favorit banyak seleb dan influencer Korea. Dan dia awalnya itu terkenal sama varian ini yang lebih besar. Jadi waktu 2025-2024 itu kan memang lagi hype banget boxy bag, doctor bag gitu yang memang kotak gitu. Jadi salah satu yang bisa jadi pilihan itu adalah March Sherwood ini kalau memang kamu cari yang lebih affordable, misalnya nggak semahal Miu Miu gitu.
gitu. Varian ini namanya Soft Boston, jadi dia tuh tekstur kulitnya kayak sengaja dibikin vintage gitu, distress ya. Jadi kayaknya sekarang lagi banyak banget brand-brand tas yang memang ngeluarin varian yang kayak gini, yang kelihatan udah dipakai lama gitu. Nah kalau kamu suka sama brand-brand kayak Golden Goose, sepatu, terus juga Miu Miu gitu yang emang looknya tuh vintage atau kayak udah kesannya kotor gitu, ini tuh cocok banget karena si Marc Sherwood nih punya banyak varian yang bentuknya kayak well worn kayak gini. Dan meskipun dia kelihatannya casual gini, tapi karena bentuknya kotak rapi, agak structured, jadi nggak terlalu slouchy, ini tuh masih bisa dipakai ke kantor. Jadi ya misalnya aku nggak lagi seserius ini, nggak serapi ini looknya, tapi tetap bisa dipakai ke kantor. Jadi bukan cuma bisa dipakai pas lagi ke mall aja gitu. Kalau ini tuh benar-benar slouchy dan sangat-sangat casual, kayak buat pakai celana pendek gitu. Kalau pakai sisa mondo tuh rasanya kayak langsung berasa muda gitu, karena yang pakai tuh masih adik SMA gitu, kayak berasa jadi gengnya New Jeans. Jadi kayak banyak disukain sama ABG gitu. Nah kalau si Marc Sherwood ini kayak versi kakaknya gitu, kayak versi sesuatu yang lebih fashionable tapi tidak terlalu youthful. Keunggulan lainnya, Marc Sherwood ini 100% cow leather. Jadi kalau kamu males pakai yang artificial leather, pengen sesuatu yang lebih awet, yang lebih bisa dipakai lama, ini bisa jadi sesuatu yang kamu pertimbangkan. Jadi kalau kamu pengen kelihatan lebih stylish, fashionable tapi effortless gitu, nggak mau kelihatan yang terlalu serius, menurut aku brand satu ini wajib dilirik. Kamu langsung aja cek ke website yang mereka, dijamin kayak suka lucu-lucu banget. Aku lagi naksir sama yang namanya Grand Mayus sling bag. Dia tuh bentuknya lebih panjang dari ini, is waist bag gitu. Dan ada beltnya, jadi gemes banget. Jadi dari yang minimalis banget sampai yang kasih statement, semuanya tuh ada dari ketiga brand Korea ini. Secara budget juga masih accessible banget, masih affordable, dari range 1 sampai 5 jutaan aja. Jadi ini bisa kamu pertimbangkan, tinggal pilih aja yang mana yang sesuai sama karakter atau style kamu. Kalau kamu nggak langsung ke Koreanya atau nggak beli lewat websitenya, pastikan kamu pilih just tipper atau reseller yang terpercaya supaya aman ya. Jadi di antara ketiga ini, kamu pilih yang mana? Jangan lupa share-share di kolom komen, apalagi kalau kamu udah punya salah satunya.